Salam teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akhiran atau sufiks dengan lengkap. Dari definisi, bentuk, hingga contoh. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Definisi. Sufiks atau yang disebut juga dengan akhiran adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar. Sufiks dapat mengubah kata dasar, misalnya dari kata kerja menjadi kata benda, dari kata sifat menjadi kata benda, atau dari kata kerja menjadi kata kerja imperaktif. Misalnya, kata dasar ayun yang dibubuhi sufiks an menjadi ayunan yang merupakan kata benda. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa akhiran, yaitu an, kan, lah, pun, ku, mu, nya, dan kah. Sampai sini sudah jelas ya? Akhiran an. Mari kita bahas akhiran yang pertama, yaitu akhiran an. Akhiran an pada umumnya digunakan untuk mengubah kata dasar menjadi kata benda. Misalnya, kata dasar tulis yang dibubuhi sufiks an menjadi tulisan yang merupakan kata benda. Akhiran ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, akhiran an menyatakan alat atau hasil. Contoh, timbangan dan tulisan. Contoh kalimatnya seperti, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Atau pada Daniel 5 ayat 16, terjemahan ILT 3 yang berbunyi, dan aku telah mendengar tentang engkau, bahwa engkau dapat menafsirkan arti dan simpul-simpul yang tak teruraikan. Sekarang, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan menyingkapkan artinya kepadaku, engkau akan diberi pakaian ungu, dan rantai emas akan diberi pada lehermu, dan engkau akan berkuasa sebagai orang ketiga dalam kerajaan ini. Pemberian akhiran an pada kata dasar tulis mengubahnya menjadi bentuk kata benda yang merujuk pada inskripsi atau pesan tertulis yang memerlukan pemahaman khusus. Dan Daniel diharapkan dapat memberikan penjelasan atau interpretasi atas makna dari tulisan tersebut. Yang kedua, akhiran an menyatakan sesuatu yang dikenai perbuatan. Contoh, makanan, pantangan, dan pakaian. Contoh kalimatnya seperti, makanan khas daerah ini sangat lezat dan menggugah selera. Atau, pakaian adat merupakan lambang identitas budaya suatu daerah. Yang ketiga, akhiran an menyatakan keadaan yang berhubungan dengan bentuk dasarnya. Contoh, asinan, manisan, dan lapangan. Contoh kalimatnya seperti, asinan itu memiliki rasa yang segar dan gurih. Atau, lapangan bola itu luas dan hijau. Yang keempat, akhiran an menyatakan tempat. Contoh, pangkalan, tumpuan, kubangan, dan pegangan. Contoh kalimatnya seperti, pangkalan pesawat terletak di ujung landasan pacu. Atau, kubangan air di tengah hutan menjadi tempat berkumpul hewan liar. Yang kelima, akhiran an menyatakan akibat atau hasil perbuatan. Contoh, buatan, balasan, hukuman, karangan, dan tagihan. Contoh kalimatnya seperti, karangan siswa tersebut mendapatkan pujian dari guru. Atau, hukuman yang diterima sebagai konsekuensi perbuatan itu sangat berat. Yang keenam, akhiran an menyatakan seluruh. Contoh, lautan dan daratan. Contoh kalimatnya seperti,
lautan biru membentang luas di depan mata, atau daratan di sekitar gunung tersebut dipenuhi hutan belantara. Yang ketujuh, akhiran an menyatakan kumpulan. Contoh, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contoh kalimatnya seperti ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Atau pada ulangan 33 ayat 17, kehormatannya bagaikan anak sulung lembunya, dan tanduk-tanduknya bagaikan sepasang tanduk banteng. Dengan keduanya, secara bersama-sama, ia menanduk bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, dan mereka adalah puluhan ribu orang Efraim dan ribuan orang Manasye. Pemberian akhiran an pada kata dasar puluh dan ribu menjadi puluhan dan ribuan menyatakan kumpulan di dalam ayat tersebut. Yang kedelapan, akhiran an menyatakan tiap-tiap. Contoh, mingguan, bulanan, tahunan, harian, dan kiloan. Contoh kalimatnya seperti siswa-siswi diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan mingguan, atau mereka mengadakan pertemuan untuk membahas proyek bulanan bersama. Sampai sini sudah jelas ya? Akhiran kan. Imbuhan kan biasanya digunakan untuk membuat kata kerja menjadi kata kerja imperatif atau perintah. Imbuhan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, akhiran kan memberikan lokasi. Contoh, pinggirkan dan tepikan. Contoh kalimatnya seperti pinggirkan sampah-sampah yang berserakan di depan pintu itu. Atau tepikan sebentar kendaraan ini di bahu jalan. Yang kedua, akhiran kan mendapatkan makna lakukan. Contoh, lemparkan dan ucapkan. Contoh kalimatnya seperti lemparkan bola-bola itu kembali ke keranjangnya. Atau pada ayat ini, Kejadian 32 ayat 19, dan dia juga berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang kelompok-kelompok itu dengan berkata, sesuai dengan perkataan-perkataan inilah kamu ucapkan kepada Esau dalam perjumpaanmu dengannya. Kata ucapkan yang berasal dari kata dasar ucap yang dibubuhi sufikskan di sini merupakan petunjuk atau instruksi kepada orang-orang tersebut untuk menyampaikan pesan sesuai dengan perkataan yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga, akhiran kan menyatakan sungguh-sungguh. Contoh, dengarkan dan rindukan. Contoh kalimatnya seperti semua perkataan guru tersebut sebaiknya kamu dengarkan dengan seksama. Atau sepertinya yang ia rindukan adalah kedua orang tuanya yang telah tiada. Sampai sini sudah jelas ya? Imbuhanlah. Biasanya, imbuhanlah adalah imbuhan yang digunakan untuk kalimat perintah yang diperhalus ataupun ajakan. Imbuhan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, akhiranlah memberikan ajakan atau dorongan. Contoh, tolonglah dan makanlah. Contoh kalimatnya, tolonglah cepat-cepat datang. Atau pada 1 Samuel 28 ayat 22, dan sekarang aku mohon kepadamu, engkau juga mendengar perkataan hambamu ini, dan aku akan menyiapkan di hadapanmu roti, lalu makanlah, dan akan ada kekuatan di dalam dirimu pada waktu engkau melanjutkan perjalananmu. Kata makanlah yang berasal dari kata dasar makan yang dibubuhi sufikslah pada ayat ini adalah ajakan perempuan tersebut kepada Saul pada saat itu. Yang kedua, akhiranlah memberikan penegasan atau penguatan. Contoh, janganlah dan ingatlah. Misalnya,
Sudah kukatakan kepadamu, janganlah bermain-main lagi di sana. Atau pada Ulangan 25 ayat 17, ingatlah apa yang orang Amalek lakukan kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dalam konteks Ulangan 25 ayat 17, kata ingatlah dari kata ingat diberi akhiranlah digunakan untuk menegaskan bangsa Israel sehingga tidak melupakan perbuatan jahat Amalek terhadap mereka di masa lalu. Dan perintah ini juga mencerminkan keharusan untuk tetap waspada dan setia kepada Allah di masa mendatang. Sampai sini sudah jelas ya? Akhiran pun pada umumnya digunakan untuk menyatakan penekanan hal tertentu dalam kalimat. Imbuhan ini hanya berfungsi untuk memberikan nuansa untuk melebih-lebihkan hal. Contoh, adapun, biarpun, ataupun, maupun, kendatipun, sungguh pun, sekalipun, walaupun, andaipun, kalaupun, meskipun, dan bagaimanapun. Penggunaannya pada Alkitab dapat kita lihat pada Kejadian 14 ayat 23. Dari sehelai benang hingga tali kasut sekalipun, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu. Supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Dalam Kejadian 14 ayat 23, kata dasar sekali yang dibubuhi sufiks pun menjadi sekalipun, menekankan tentang tindakan penolakan kepada harta Abram. Contoh lainnya dapat kita lihat pada Kejadian 33 ayat 10. Tetapi aku berkata, tidaklah demikian, aku mohon. Jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, maka engkau harus menerima pemberian dari tanganku. Karena meskipun aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim, tetapi engkau berkenan kepadaku. Penggunaan kata meskipun dari kata meski yang dibubuhi pun menjadi meskipun untuk menunjukkan bahwa sama seperti tidak berkenannya memandang Elohim, maka sama tidak berkenannya Yakub untuk bertemu dengan saudaranya, namun saudaranya menyambutnya. Sampai sini sudah jelas ya? Imbuhanku, mu, dannya. Imbuhanku, mu, dannya adalah imbuhan akhiran yang hanya digunakan untuk menyatakan kepemilikan dalam hal benda konkret maupun kepemilikan abstrak. Contoh pertama penggunaannya di Alkitab pada Kejadian 2 ayat 23. Lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu, dia akan disebut wanita, sebab dari pria, dia ini telah diambil. Dalam ayat ini, pemakaian sufiksku pada tulangku dan dagingku menunjukkan secara literal, daging dan tulang Hawa berasal dari daging dan tulang milik Adam. Contoh kedua yaitu di Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dahimu. Imbuhanmu pada kata tanganmu dan dahimu dalam Ulangan 6 ayat 9 memberikan nuansa kepemilikan atau kepribadian yang terkait dengan pemakainya. Imbuhanmu menekankan bahwa ini adalah perintah pribadi yang harus dipegang oleh setiap orang. Contoh ketiga, yaitu pada 1 Samuel 17 ayat 49. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkan dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia terjatuh dengan mukanya ke tanah. Kata dahi yang ditambah dengan imbuhannya menjadi dahinya, menunjukkan bahwa batu yang diayunkan oleh Daud mengenai bagian dahi Goliat. Imbuhan ini memberikan detail spesifik
dan menyoroti bagian tubuh yang menjadi sasaran dari tindakan Daud yang berani tersebut. Sampai sini sudah jelas ya? Imbuhankah? Imbuhankah adalah imbuhan di akhir yang biasa digunakan untuk menekankan hal tertentu. Imbuhan ini berfungsi untuk memberikan tambahan nuansa seperti heran, kagum, bingung, ataupun yang lainnya. Contoh, bagaimanakah dan tidakkah? Misalnya, pada 1 Tawarik 13 ayat 12, dan pada saat itu Daud takut kepada Elohim dengan mengatakan, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Elohim itu ke tempatku? Penggunaan sufiks kah pada bagaimanakah dalam ayat ini menunjukkan intensitas pertanyaan dan pertimbangan Daud mengenai cara yang sesuai dan pantas untuk membawa tabut Elohim ke tempatnya. Atau pada Rut 2 ayat 8, tidakkah engkau dengar, anakku? Hendaknya engkau tidak pergi memungut di ladang yang lain, dan juga tidak melintas dari sini. Dan dengan demikian, engkau boleh menyatu dengan bujang-bujang perempuanku. Dalam kasus ini, penggunaan sufiks kah pada tidakkah menciptakan pertanyaan yang menyampaikan kekaguman dan keheranan Boas terhadap Rut. Boas dengan menggunakan pertanyaan ini tidak hanya menyuarakan rasa takjubnya atas dedikasi Rut, tapi juga perhatian terhadap pekerja keras di ladangnya. Sekian penjelasan kali ini. Sampai sini sudah jelas ya? Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulang video ini sampai teman-teman paham. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.